Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan miliaran nikmat ya, jutaan nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Nikmat besar yang selalu saya sampaikan di dalam semua forum adalah nikmat iman. Yang kedua, nikmat sehat. Yang ketiga, nikmat kesempatan ataupun nikmat hidup. Kita sehat tapi tidak ada hidayah, nggak mungkin datang ke sini. Nah itu ya. Kemudian pada siang hari ini tidak ada masalah kalau kawan-kawan banyak yang berhalangan, mungkin karena tugas penting dari instansi. Kita akan terus membahas masalah adab, Pak ya. Ini buku adab saya ambilkan, Adab, Ensiklopedia Adab Islam. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa adab itu lebih dahulu dari ilmu, ya. Jadi adab itu lebih dahulu dari ilmu. Ilmu penting ya, tapi diawali dengan adab ya. Dan adab dengan akhlak bedanya apa? Saya sudah pernah sampaikan. Kalau akhlak itu adalah penampilan perilaku manusia secara spontan ya. Secara spontan tanpa dipikir. Seperti misalnya kalau ada gelas pecah itu ya, cereng itu ya. Nah itu akhlak kita di situ kelihatan. Kalau kita langsung, wah, langsung marah, berarti akhlak kita adalah pemarah dan buruk. Tapi kalau kita, masya Allah, astagfirullah, berarti akhlak kita adalah akhlak Islam. Nah, pertanyaannya, apakah akhlak seseorang itu bisa dirubah? Yang mungkin dalam bahasa Jawa disebut watak digawa ngurek ya. Artinya watak itu akan selamanya kekal sampai ngurek. Ngurek itu artinya masuk liang kubur. Ngurek itu melubangi ini Pak, melubangi bumi itu ngurek ya. Jadi watak yang tidak bisa berubah sampai kita masuk kuburan. Itu tapi ini istilah Jawa ya. Apakah seperti itu? Menurut kami tidak. Watak itu bisa dirubah ya. Atau akhlak bisa dirubah. Dengan apa merubahnya? Dengan kita belajar adab ya. Dengan kita belajar adab, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan ada perubahan. Sebagaimana kita mengasah pisau. Mengasah pisau kan satu, cukupkah satu kali? Belum. Dua, cukupkah dua kali? Belum. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lama-lama pisau itu tajam. Ya. Nah, jadi ibarat kita ngasah pisau, itu tidak cukup banyak sekali. Seret, nggak cukup. Tapi perlu seret, 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 seret. Nah, demikian juga pelajaran atau ilmu. Adab ini akan bisa, atau akhlak kita, akhlak manusia itu akan bisa berubah kalau kita sering diberikan pelajaran adab. Sering aja. Sekali, dua kali, tiga kali ya. Jadi saya kurang sependapat dengan falsafah Jawa yang seolah-olah watak digawa ngurek. Ya, artinya watak manusia tidak akan berubah. Tidak akan berubah sampai dia masuk kuburan. Menurut saya bisa dirubah. Orang Arab itu Pak, orang Arab itu kayak apa kasarnya? Ya, hidupnya di padang pasir, panas, gersang. Hobinya perang. Tapi setelah turun Al-Quran, dilahirkan Nabi Muhammad, kemudian ada dakwah, ada pelajaran, pengajian. Akhirnya kan orang-orang Arab banyak yang sopan, banyak yang lemah lembut, banyak yang
sangat santun, sangat senyum, sangat ramah, banyak sekali ya. Rasulullah sendiri luar biasa ramahnya ya. Nah, jadi bisa dirubah. Jadi watak seseorang, akhlak seseorang bisa dirubah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salam ya. Salam ini kelihatannya sepele, Pak. Kelihatannya sepele salam. Assalamualaikum. Nah, kelihatannya sepele. Tapi ternyata ini tidak sembarangan ya. Ada tuntunannya. Tuntunannya yang sangat mulia dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Di sini sebenarnya banyak sekali poin-poinnya. Yang pertama, mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan amal yang disyariatkan. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa ucapan salam itu merupakan amal ya yang diperintahkan, yang disyariatkan. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan tentu Allah Subhanahu wa taala ya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi assalamualaikum itu bukan adat, Pak. Bukan adat atau bukan kebiasaan suatu masyarakat kemudian dijadikan untuk jadi agama ya. Misalnya ada masyarakat dari sungai mana lah ya, atau dari laut mana, ada masyarakat kebiasaannya misalnya gosok gigi jam 1 malam misalnya, gosok gigi jam 1 malam, kemudian akhirnya kita tiru. Enggak seperti itu, ini bukan adat, ini betul-betul perintah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti ayat-ayatnya saya baca, Pak ya, nanti ayat-ayatnya ada. Telah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dalil-dalil, ayat-ayat, nas-nas yang menjelaskan disyariatkannya atau disunahkannya mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ya, tetapi meskipun sunnah, kita sayang sekali kalau tidak mengerjakan. Karena kalau kita mengerjakan sunnah Nabi, maka itu suatu pertanda bahwa kita cinta kepada Nabi. Ya. Cinta kepada Nabi tidak hanya bersolawat. Ya, tidak hanya bersolawat, tapi juga mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Disunahkan mengucapkan salam serta dorongan untuk menyebarkan salam, ya, untuk meng-share, ya, menyebarkan, ya, meng-share. Yang pertama adalah adab yang pertama adalah menyebarkan salam. Artinya kita sendiri membiasakan salam di segala tempat. Yang pasti nomor satu di rumah. Ya, di rumah. Yang kedua, setiap ketemu siapa saja di jalan. Ya, yang ketiga, di pertemuan-pertemuan, di pengajian-pengajian, di kantor-kantor, keluar masuk ruang kantor itu Assalamualaikum. Ya. Dan ini belum membudaya, Pak. Belum budaya. Belum ada orang kantor. Kantor ini berarti umum kan? Ya, mungkin di Unila, mungkin di KSOP, mungkin di Pemda, mungkin di kelurahan yang sudah membudayakan Assalamualaikum. Itu belum. Ya. Baru segelintir orang saja, segelintir kecil. Ya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Afshus salam, wa at'imit ta'am, wasilil arham, wa kum bilaili wan nasu niyam, summat khulil jannata bisalam." Subhanallah. Sabdanya itu indah sekali. Ya, Masya Allah. Sabdanya itu berupa seperti syair yang semuanya belakangnya M. Semuanya belakangnya itu semua baitnya belakangnya M. Coba. Afsis salam, kan M kan, mim. Ya. Wa at'imit ta'am, M lagi, mim. Wasilil arham, M lagi, ya. Wa qum bilaili wan nasu niyam, M lagi. Summat khulil jannata bisalam, M lagi. Luar biasa. Itu memang ciri khas lidah Arab. Ciri khas lidah Arab itu kalau memberikan nasihat atau petuah itu berupa syair, ya, yang indah. Ya. Artinya apa? Sebarkanlah salam, ya, yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan nggak harus begini, nggak harus. Tangannya turun nggak apa-apa. Tapi yang penting mulut bunyi, ya. Yang penting mulut berbunyi, ya.
Bukan yang penting tangan. Tangan itu nggak penting. Tangan itu hanya tambahan, ya tambahan. Justru kalau kita hanya tangan saja, mulutnya diam, itu malah meniru non-Islam. Ya, justru yang pokok itu mulut, ya mulut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Pak kalau belum. Oh udah, alhamdulillah. Saya lanjutkan terjemahannya. Sebarkanlah salam yang pertama, berilah makan. Berilah makan. Nah ini sudah diamalkan nih sama Pak Eri. Tadi yang salam Bapak ini, Pak Abdul Ghani Pak ya. Nah tadi salam tuh, Pak Arsan. Itu sudah diamalkan tuh. Nah tapi kalau bisa kita mengamalkannya jangan hanya di musola, tapi di kantor juga. Masuk ruang kantor, assalamualaikum. Ya nggak usah keras-keras, nggak usah keras-keras. Ya, assalamualaikum. Kita megang kunci ya. Assalamualaikum. Ya, kan pasti didengar lah, nggak mungkin tidak didengar. Nggak usah apa ekstrim banget. Assalamualaikum, nggak usah. Ya. Terus memberikan makan. Jadi perintah Nabi pertama menyebarkan salam, memberikan makan. Ya. Salam itu doa selamat Pak. Ya. Masa sih didoakan selamat gak mau? Kan kebangetan. Moga-moga kamu selamat. Moga-moga kamu selamat. Gak mau. Enggak, saya mau selamat. Saya biar celaka. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi itulah indahnya Islam. Keselamatan ditebarkan. Ya. Itu lebih selamat menebarkan salam daripada menebarkan duit Pak. Atau nyawer. Bapak punya uang ratusan ribu ya di sawer itu, uang ratusan ribu segini sawer, itu kecil itu nilainya dibandingkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, karena ini doa itu lebih mahal dari rupiah, jelas doa lebih mahal dari rupiah. Nah syukur-syukur bisa dua-duanya ya Pak ya. Jadi sambil nebarkan apa yang warna merah itu assalamualaikum. Ya syukur-syukur boleh itu, boleh. Kalau mau nyawer boleh. Ya. Mungkin istilah lebih halus sodako lah ya, sodako. Ya. Jadi kalau yang disebarkan yang warna merah kemudian sambil mengucapkan assalamualaikum itu lebih sempurna lagi Pak. Ya. Karena Nabi berkata wa'at emit ta'am dan berilah makan. Nah, ini sudah dipraktekkan ini sama Pak Eri. Meskipun bukan nasi Padang ya, apa-apa. Kan nggak harus nasi Padang kan? Harus. Tapi lebih bagus nasi Padang. Lebih bagus, ya lebih bagus. Ya. Tapi kalau gorengan pun jadi, ya, no problem. Gak usah jadi pikiran Pak Eri, jangan jadi pikiran. Cuma jadi PR Pak. Ya. Nanti aja jadi ya. Yang ketiga. Wasilil arham, sambunglah tali silaturahmi. Ini juga termasuk jarang Pak. Artinya banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia yang hubungan antara kakak adik itu retak. Kakak adik retak. Ya. Nggak mau teguran, nggak mau senyum, nggak mau berkunjung. Ini musibah besar Pak. Nah kita harus rajin menyambung silaturahmi. Ya. Terutama anak dengan orang tua. Ya. Kalau ajaran Nabi Muhammad ini diikuti Pak, Masya Allah, nggak ada yang namanya pembunuhan kakak adik kakak, anak orang tua ke anak, ke mertua, ke cucu dibunuh, itu nggak ada. Orang kita dibilang untuk silaturahmi kok, silaturahmi, ya, anak pada orang tua silaturahmi, ya, yang masih punya orang tua sering dikunjungi Pak, yang masih punya orang tua, ya. Kalau yang orang tuanya sudah wafat, doakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Mulia sekali ajaran Rasulullah ini. Ya. Menyebarkan doa selamat, menyebarkan makanan, ya. Ini adalah untuk jasmani, ini untuk jasmani nih. Kalau assalamualaikum nanti untuk rohani kan, untuk rohani, jasmani. Kemudian wasilil arham itu untuk sosial, kebutuhan sosial, bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bagaimanapun juga, apakah dia seorang profesor, doktor,
ahli pesawat, ahli Sputnik, ahli drone, ahli artificial intelligence, dia tetap gak bisa hidup sendiri, harus bermasyarakat. Nah, untuk bermasyarakat maka kita harus memperbanyak silaturahim, ya. Silaturahim yang mutlak, yang harga mati adalah silaturahim dengan orang tua. Ya, orang tua dulu. Orang tua itu harga mati tuh, orang tua. Gak boleh putus. Meskipun orang tua kita non-Islam, tetap kita hubungan silaturahim, kunjungi rumahnya, ya. Penuhi kebutuhan fisiknya. Baju, pakaian, rumah, dipan, ya, ngomong dengan sopan. Meskipun dia nggak mau masuk Islam, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita jangan ikut agama orang tua kita yang non Islam. Ya, tapi kita sebagai anak melayani, ya, melayani makanan, minuman, pakaian, sandal, sepatu, dipan, AC segala macam, ya. Jadi hubungan silaturahmi itu yang mutlak dengan orang tua, yang kedua kakak adik, ya. Ya namanya satu kandungan, ya, kakak adik. Jangan sampai kita kemudian cerai, kakak adik, ya. Berantem, tujah-tujahan, bunuh-bunuhan, ya. Biasanya penyebabnya adalah waris. Ya, waris. Maka mari sama-sama untuk kembali kepada hukum Allah, kepada aturan Allah agar kita mengatur warisan sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah aturan Allah itu yang paling adil, ya. Laki-laki dapat berapa, wanita dapat berapa, ibu dapat berapa, istri dapat berapa, bapak dapat berapa, anak dapat berapa, ya. Waris. Itu kadang-kadang yang sering menjadikan retaknya kakak rumah tangga, kakak adik, terutama kakak adik lah, ya, nggak mau seteguran. Yang berikutnya silaturahmi kepada umum lah, kepada umum, ya, saya dengan bapak, bapak dengan saya, adik-adik semuanya, ya. Siapa yang sempat ke rumahnya, ayo kita ke rumahnya main, silaturahim, ya. Ya silaturahim aja. Jadi ketika ditanya, Bapak tumben Mbak kesini, ada apa? Nggak ada apa-apa, saya cuma mau silaturahmi, saya kangen sama Bapak, udah selesai. Ngobrol 10 menit pulang, ya. Disuguhi pisang goreng alhamdulillah, nggak disuguhi ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian jadi gini Pak, ya, yang afsis salam itu adalah kebutuhan jiwa supaya kita selamat. Yang wa'at aimet to'am, kebutuhan badan, fisik, ya. Kemudian yang wasilil arham, kebutuhan sosial. Kita itu kalau Plato mengatakan apa itu? Zoon politikon, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpolitik, makhluk yang bermasyarakat, makhluk sosial, saling membutuhkan, ya. Bapak makan nasi dari mana? Dari beras, ya. Berasnya siapa yang nanam? Yang nanam petani. Petani dapat bibit dari mana? Dari beli, ya. Petani dapat pupuk dari mana? Dari beli. Jadi ada pabrik pupuk, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya berkait, ya, berkait. Itu baru nasi, ya, baru sepiring nasi. Sepiring nasi itu kalau diteliti ini melibatkan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Nasi aja nasi, ya. Coba kalau misalnya pabrik pupuk tutup, maka mungkin padinya nggak bisa tumbuh dengan baik. Kalau padinya tidak tumbuh dengan baik, akhirnya produksi rendah, harga tinggi, akhirnya manusia kacau kan. Kalau harga tinggi kan kacau itu. Ya. Kemudian yang keempat, wakum bil laili wan nasu niyam. Dan di malam hari, sholatlah di malam hari, itu tahajud ketika manusia tidur. Ya. Ini termasuk adab yang sempurna. Kalau kita bisa sampai ikut sholat tahajud, ya. Jadi setelah kita tidur, di mana manusia pada lelap dengan mimpi-mimpi indah. Ada yang mimpi ketemu bidadari, ada yang mimpi ketemu Lady Di, ada yang mimpi ketemu artis-artis nasional. Nah, kita bangun mengambil air wudhu, sholat. Ya, kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Ini anjuran dari Nabi, ya, yaitu sholat malam. Sholat malam itu untuk apa? Untuk ketegaran dan keteguhan jiwa.
Kalau seseorang itu jiwanya sudah tegar, sudah teguh, maka dia tidak akan kena rayuan apapun. Ya, ditawari apa namanya jabatan berkali-kali, no, saya tidak mau melanggar undang-undang. Ditawari berbagai macam proyek, no, saya hanya mau satu proyek saja, saya takut nggak amanah. Ya, jadi apa kuat, pendiriannya kuat. Disuruh pindah agama, no, no, no. Saya sudah yakin dengan Allah. Saya sudah wakafkan jiwa raga saya untuk Allah. Ya, saya tidak mau menyembah selain Allah. Summat khulil jannata bisalam, dan masuklah ke dalam surga dengan selamat. Jadi Rasulullah seolah-olah memberitahu ya bahwa jalan masuk surga itu yang pertama menyebarkan salam. Ya, menyebarkan. Yang kedua, sering-sering sedekah makanan. Sering-sering sedekah makanan, walaupun hanya nasi uduk yang 5.000. Nasi uduk yang 5.000 nggak pakai telur. Ya, kalau yang pakai telur kan 10.000. Ya. Kemudian silaturahmi, ya, mengunjungi ke sana, mengunjungi ke sini, mengunjungi orang tua, ketemu ibu, ketemu kakak, ketemu adik, kan sederhana. Ya. Kemudian sholat malam. Nah, itu semua adalah sebuah rangkaian yang sangat indah yang nanti kata Rasulullah, silakan masuk surga dengan selamat. Ya. Masya Allah. Saya kalau membaca hadis ini saya merinding ya, betapa indahnya ajaran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini dipraktekkan, ada nggak orang yang kelaparan, Mbak? Nggak ada. Orang Nabi memerintahkan wa'at'imit ta'am, berilah makan, berilah makan. Ya tentu kita memberi makan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mas gajinya kecil, ya mungkin memberinya nasi uduk yang 5.000 kan. Ya, Mbok, minta nasi uduk, piro? Itu, 7. 7 kali 5.000 berapa? 35.000. Ini bayar. Akhirnya kita sedekahkan kepada janda-janda miskin yang rumahnya reot. Atau anak-anak yatim yang belum makan. Ya. Kalau yang bapak-bapak ini kaya-kaya begini, yang bajunya seragam ini, oh tentu kan uangnya tebel-tebel. Ya, enggak nasi uduk 5.000 enggak, langsung ke rumah makan Padang. Ya, ayam, nasi kotak ayam minta 7, satu kotaknya 20.000 kan, 20.000 kali 7, 140 bayar, 140 itu kecil bagi karyawan KSOP itu kecil. Ya, terus sedekahkan. Ya. Ini kalau dipraktekkan nggak ada orang kelaparan. Kalau ini dipraktekkan, nggak ada orang celaka, karena didoakan semua. Assalamualaikum, 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 didoakan semua, nggak ada yang celaka. Kan selamat, doa selamat. Ya. Sehingga ketika dia lagi bawa mobil kenceng, terus tahu-tahu dia ngantuk gitu ya, dia sadar, akhirnya dia mengecilkan gas, kemudian dia alhamdulillah ya Allah nggak jadi kecelakaan. Dia agak mikir sedikit, kalau misalnya ngantuk betul dia istirahat. Ya. Itu diselamatkan Allah di jalan tol. Kenapa? Karena ucapan-ucapan salam tadi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seandainya tadi dia nggak mengucapkan Assalamualaikum, nggak tahu. Mungkin di tol itu sudah tos, hu. Ya. Sampai kemarin ada cerita dari kawan saya yang naik mobil tol, kemudian sampai bisa nyebrang ke jalan sebelah, Pak. Padahal pembatas tolnya itu tinggi segini, pembatas tol, pembatas. Mobil bisa lewat. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Sampai dia ditegur sama petugas tol ketika muter balik. Jadi dia berlawanan arah itu, muter balik. Terus kata petugas tol, Bapak kan tadi lewat sini kan, nah kok sini bisa ke sini lagi? Wah ini melanggar nih, kena denda dia, kena denda bayar karena menyalahi aturan. Terus akhirnya dia lewat, kemudian tempat yang tadi kecelakaan dia lihat, Masya Allah, pembatas tol yang seperti ini bisa dilewati. Mobilnya ringsek, tapi orangnya selamat. Mobil depannya itu bempernya ringsek, mobil Panther Pak, tapi orangnya selamat. Nah, jadi itu kalau dugaan kita itu dia ngantuk berat, kemudian gasnya itu kenceng, sehingga mobil itu nggak begini Pak, mobil nggak begini nih, mobil begini, jumping kan,
Kalau gasnya kenceng kan jumping dia. Yang suka ada di TikTok itu loh Pak. Ya, saya kadang-kadang juga lihat di TikTok itu. Ada mobil kok tuh begini. Tuh, kayak pesawat lah, kayak pesawat ya. Itu gasnya saking kencengnya. Nah, siapa yang ngegas itu ya waktu dia ngantuk berat. Nah, jadi inilah pentingnya kita salam. Jadi dengan kita afsus salam berarti kita menyelamatkan banyak orang, Pak, dari kecelakaan, dari bahaya, dari musibah. Baik kecelakaan di laka lantas maupun kecelakaan atau musibah akibat diterkam harimau. Ya, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu kan ada berita itu, beberapa orang masyarakat di Lampung itu diterkam harimau itu. Ada itu, ada. Ya, maupun diterkam ular piton dan lain-lain ya. Jadi penting menyebarkan salam ya, jangan malas Pak, jangan malas. Wes kita diketawain orang biarin nggak apa-apa. Jadi orang bilang tumben loh salam, tumben loh salam, biarin aja. Orang bilang tumben biar, jangan dibilang tumben terus malu, jangan, tetap tegar ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Sebarkan makanan, kemudian jalin silaturahmi terus, silaturahmi, kemudian sholat malam kalau belum bisa setiap hari seminggu sekali, gak apa-apa latihan. Misalnya, tiap malam Jumat saya mau bangun malam, latihan seminggu sekali. Ya. Tuh. Kemudian yang kalau sudah begitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 poin ya, 4 poin. Maka kata Nabi silakan masuk surga dengan selamat. Nah saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, singkat padat, mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Ingat-ingat, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, di zaman modern sekarang ini, kenapa kita mengajak ke jalan yang lurus atau jalan yang benar ini? Untuk peminatnya itu sangat sedikit sekali. Kalau kita ngajak ke jalan yang agak menyimpang, ini banyak sekali penggemarnya. Ini diakibatkan oleh faktor apa dan bagaimana kita mengajak daripada umat ini supaya kita ini seperti memakmurkan daripada masalah ini. Amin. Kalau masjid nanti memenuhi jemaah majlisnya ramai itu triknya itu bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa orang kalau diajak kebaikan kok kayaknya sulit? Sekarang ini Pak. Ya, sulit dan sedikit sekali yang hadir. Tapi kalau diajak katakanlah misalnya organ tunggal atau dangdutan atau apalah, itu ramainya luar biasa ya. Atau ada konser ya, ada konser. Bayar lagi. Nah, ini tentu penyebabnya karena kondisi akidah ya, hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tugas seluruh komponen pemimpin, mulai dari negara, kemudian negara itu berarti dari presiden, gubernur, sampai wali kota, bupati, camat, sampai kelurahan, sampai RT. Itu mereka bertanggung jawab juga. Ya. Kemudian yang kedua para ulama yang merupakan pewaris para nabi, ya. Pewaris para nabi yang dia harus memberikan pencerahan kepada umat tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga yang ketiga, tugas setiap orang tua, setiap bapak ibu orang tua kepada anak-anaknya. Nah, kalau tiga-tiga ini dijalankan dengan sempurna, pemerintah turun tangan, kemudian para ulama betul-betul serius menggali Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengajarkan pengajian, kemudian orang tua betul-betul menjalankan perintah Allah untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Ya. Wahai orang yang beriman, al-ayah, al-ayah. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Artinya ini tugas suami, Pak. Tugas suami, tugas ayah, tugas bapak untuk menjaga dirinya dan keluarganya jangan sampai kelak nanti di hari kiamat masuk ke neraka. Dengan apa? Dengan mengajarkan adab, ya, dengan mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu. Ya. Nah, ini sekarang kita mau jujur, ketika komponen ini jalan apa enggak? Ya, jalan apa enggak? Nah ini maka saya mengajak dan mengimbau kepada pemerintah supaya sungguh-sungguh mengamalkan kebebasan beragama sehingga agama ini bisa berkembang dengan baik dan sempurna. Ya. Artinya pemerintah harus memberikan fasilitas. Ya. Sebagaimana kita lihat di Malaysia atau di Saudi Arabia atau di negara-negara Timur Tengah itu negara turun tangan untuk membantu membina masjid, ya. Bukan hanya sekedar membangunkan masjid, tetapi juga mengelola manajemen masjid dengan baik, ya. Jadi ditunjuklah orang-orangnya, dilombakan. Siapa yang mau jadi imam, ya. Syaratnya misalnya hafal Al-Quran 30 juz, suaranya merdu, ya. Kemudian siapa yang akan mengelola keuangan masjid, syaratnya adalah yang amanah, yang takut kepada Allah, jangan sampai 1 rupiah pun uang infak hilang. Ya. Kemudian tapi semuanya itu digaji oleh pemerintah, semuanya, mulai dari imam, muadzin, seperti di Masjidil Haram itu masing-masing ada bagiannya. Ada yang bagian khusus masalah AC. Ada yang bagian khusus masalah kipas angin, ada yang bagian sound system, ada yang bagian sandal, ada yang bagian lantai. Jadi ada bagiannya. Dan insya Allah masjid-masjid di Indonesia sedikit demi sedikit sudah meniru ke arah situ. Ya, contohnya adalah Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, kalau Bapak jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan hanya ke Malioboro dong, jangan hanya ke Malioboro, jangan. Tapi juga mampir juga ke Masjid Jogokarian, kayak apa sih? Ya. Kemudian Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah. Sragen. Masjid Al-Falah Sragen, Jawa Tengah. Itu masjid Pemda. Masjid Pemda. Masjidnya itu ramah anak yatim, ramah lansia, ramah musafir. Musafir yang datang disediain bantal, kasur, tinggal ngambil aja. Ya, ambil, tiduran, istirahat, wifi gratis, wifi. Saya sudah ke sana. Saya ke Jogokarian sudah, ke Sragen saya sudah, ya. Saya yang belum itu yang di Pontianak belum. Ya, Masjid Kapal Munzalan. Bapak nanti boleh buka di YouTube lah, ya. Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Itu infaknya tuh tiap bulan miliaran tiap bulan. Nah, jadi harus diseriusi. Kalau masjid diurus ala kadarnya, wes ya aku isone kaya ngene, nggak bakal jalan. Dan ini perlu suntikan dari pemerintah, ya. Pemerintah jangan sayang-sayang dong mengeluarkan dana untuk memampukan masjid, ya. Jadi itu. Di samping memang kalau yang tadi masjid itu, Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, itu memang dari infak dari masyarakat. Ya, bahkan di situ jelas masjid buka 24 jam, jelas. Nggak ada masjid itu habis sholat isya digembok, nggak ada. Terus WC-nya digembok, toilet WC hanya untuk orang yang sholat, nggak ada, segitu nggak ada. Ya, jadi anak-anak silakan nanti disediakan mainannya, ada satpamnya khusus, ada satpam khusus yang untuk jaga anak-anak. Jadi anak-anak kan sholat, anak-anaknya yang kecil-kecil itu pada main ayunan, main jungkat-jungkit, main perosotan, ada satpamnya, bapak-bapaknya sholat, nggak terganggu, ya. Cobalah bapak-bapak sekali-kali ke Jogja, mampir ke Jogokarian, ya, sama ke Sragen, ya, nggak jauh kok. Nah, jadi begitu Pak, jadi masjid harus dikelola secara profesional, tidak bisa lagi secara tradisional seperti hari ini. Maaf, yang tradisional itu kotak infak Jumat, ngitungnya di rumah, itu tradisional. Jadi MC, jadi mak jelas dapat berapa itu pemasukan kotak infak Jumat, ya kan?
Apakah dapat 1 juta, apa 2 juta, apa 5 juta, kita nggak tahu. Oh, ngitungnya di rumah. Ya, ngitung kotak infak di masjid, serahkan pada pemuda, 5 orang pemuda, serahkan. Ya. Dan yang terakhir bahwa masjid itu memang harus dikelola oleh anak muda, Pak, oleh anak muda yang beriman, ya, anak muda yang beriman. Nah, kemarin saya baru saja dapat kedatangan tamu dari Jawa kemarin, yaitu kedatangan tamu dari Jawa yang mengelola Masjid Al-Falah Sragen. Datang ke gedung pimpinan wilayah Muhammadiyah, mereka memberikan pembekalan. Jadi begitu, Pak. Dan saya sendiri memang sudah datang, saya pribadi sudah datang ke Masjid Al-Falah, merasakan bagaimana bisa ngambil kasur, kemudian bisa lesehan, bisa main wifi, bisa. Ya, Sragen. Dan saya sudah pernah nginep di Masjid Jogokaryan. Ketika saya mau nginep, saya ditawari mau yang berbayar atau mau yang gratis. Ada 2, berbayar boleh, gratis boleh. Yang berbayar pakai AC, yang gratis itu pakai kipas angin. Ya, itu. Jadi sudah tidak saatnya lagi masjid dikelola secara tradisional, harus secara modern, profesional, transparan. Ya. Dan jangan takut saldonya 0, jangan takut. Jangan, kebanyakan pengurus masjid itu saldonya 0 itu takut, jangan takut. Ya, bahkan di Masjid Al-Falah itu saldonya diminuskan. Minus itu artinya apa? Utang. Nanti awal bulan lunas, ya. Nanti habis itu minus lagi, lunas lagi. Jadi artinya kalau ada pengurus masjid yang mengatakan, wah kita nggak punya kas nih, bahaya nanti. Nggak bahaya. Orang kasnya masjid itu ada di setiap kantong umat Islam kok. Di setiap kantong umat Islam ini kasnya masjid ini, ya, gampang. Kalau umat sudah dilayani, diberikan wifi, kemudian diberikan makanan, bahkan di Al-Falah pernah ditulis motor yang hilang tanggung jawab takmir. Tanggung jawab takmir, motor hilang itu. Nah, makanya setelah itu baru dipasang CCTV, kemudian diberikan pengumuman-pengumuman, ya, siapa yang maling di masjid ini tidak akan aman karena diawasi CCTV dan semua namanya sudah dicatat, akan dilaporkan ke polisi. Akhirnya masjidnya aman. Ya, sekali 2 kali motor hilang, ditanggung oleh takmir, diganti motornya apa? Jupiter ganti. Ya, jadi kita kadang-kadang sedih, Pak. Ya. Sandal baru tahu-tahu hilang, sepatu baru hilang. Jadi itu seperti itu. Jadi intinya pemerintah harus turun tangan, Pak. Gak bisa pemerintah hanya mikirin proyek-proyek apa tambang, kemudian narikin pajak. Gak bisa hanya itu saja, gak bisa. Harus turun tangan menangani masjid. Kemudian para ulama itu harus sungguh-sungguh mengajarkan ilmu yang lurus, Al-Quran dan Rasulullah, para ulama. Ya, karena dia adalah pewaris para nabi, para ulama. Nah, kemudian setiap orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Jangan sampai sebagai orang tua cuek, ya. Karena orang tua mendapatkan amanat dari Allah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Insya Allah seperti itu, Pak. Jawabannya, insya Allah. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.